Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema amalan di hari Lebaran. Hari Lebaran adalah hari yang menyenangkan dan membahagiakan. Hari di mana telah ditunggu jutaan kaum muslimin di seluruh persada dunia. Namun sekali lagi kita tidak boleh terlena. Kita harus dapat mengisinya dengan amalan-amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pagi hari di hari raya Lebaran atau Idul Fitri dengan melakukan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir. Terkadang orang terfokus untuk menjalankan sholat Idul Fitri, namun na'udzubillah melupakan sholat subuh yang justru itu menjadi kewajiban. Dan sholat subuh berjamaah adalah bagian daripada rangkaian ibadah di hari raya yang sangat penting. Karena dengan berjamaah berarti dia telah dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam hari raya Lebaran. Awali pagi hari di hari raya Idul Fitri tersebut dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan zikir. Zikir apa sebaiknya? Al-Imam Al-Wana'i dalam kitabnya Ar-Risalah menyebutkan, man istaghfara fi yaumi 'aidin ba'da salati subhi mi'ata marratin la yabqa fi diwanihi syai'un min adh-dhunub illa muhya anhu wa yakunu yaumal qiyamati aminan min azabillah. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah di hari Aid setelah salat subuh sebanyak 100 kali, maka tidak ada dosa pun yang tercatat di dalam buku catatan kecuali dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari kiamat akan digolongkan termasuk orang-orang yang diberikan keamanan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca istighfar 100 kali. Bisa dengan lafaz istighfar yang paling pendek, astaghfirullahalazim, atau dipanjangkan sedikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 100 kali setelah sholat subuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, termasuk lagi yang dianjurkan dan disunnahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah mandi sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal sering meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mandi sebelum melaksanakan salat Idul Fitri dan sebelum pergi ke masjid. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah berhias diri dan memakai pakaian terbaik serta memakai wangi-wangian. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Al-Hasan ibn Ali an Abi, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbisa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada hari Aid untuk memakai pakaian yang terbaik dan memakai minyak wangi dengan minyak wangi yang terbaik. Ini adalah sunnah hukumnya. Kita berhias diri, kita memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Syukur pakaian itu terbaru dan berwarna putih. Kemudian sunnah berikutnya adalah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum keluar dari rumah, terlebih dahulu makan untuk membuktikan bahwa di hari itu kita tidak berpuasa.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah an Abi, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali makan terlebih dahulu. Dan di hari raya Idul Adha beliau tidak makan sampai pulang dari masjid. Kemudian beliau baru makan dari udhiyah atau hewan kurban yang disembelihnya. Inilah perbedaannya. Kalau di hari raya Idul Fitri dianjurkan sebelum ke masjid, sebelum keluar rumah untuk makan terlebih dahulu. Walaupun hanya satu teguk air minum, walaupun hanya satu potong roti. Kemudian anjuran selanjutnya adalah bertakbir saat keluar dari rumah hendak menuju ke masjid atau musalla tempat salat Idul Fitri. Begitu keluar dari pintu rumah, maka dianjurkan untuk bertakbir sambil berjalan sampai kepada masjid yang dituju. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sejak keluar dari rumah sampai ke tempat musalla Idul Fitri atau ke masjid. Ini menunjukkan bahwa bertakbir dari keluar rumah sampai ke masjid hukumnya adalah sunnah. Kesunahan berikutnya adalah berjalan kaki menuju ke masjid. Jika seseorang memang sudah tua atau tidak mampu, silahkan naik kendaraan. Dan bagi yang mampu juga tidak apa-apa untuk menaiki kendaraan. Namun sunnahnya bagi yang mampu untuk berjalan kaki. Karena Sayyidina Ali meriwayatkan minas sunnah ay yakhruja ilal aidi masyian. Kata beliau Sayyidina Ali bahwa termasuk bagian daripada sunnah ajaran Rasulullah SAW adalah keluar menuju ke tempat salat Idul Fitri dengan berjalan kaki masyian. Sunnah berikutnya adalah melewati jalan pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Dengan tujuan apa? Agar semakin banyak saksi kita kelak di akhirat bahwa jalan itu pernah kita lewati menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan ketika pergi mencari jalan yang lebih jauh dan ketika pulang cari jalan yang terdekat. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafat tariq. Ketika pada hari Id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafat tariq, mencari jalan yang beda antara pergi dan pulang. Kemudian di hari Id, di hari yang membahagiakan, tidak cuma orang dewasa yang boleh keluar, tapi anak-anak kecil, wanita-wanita haid juga dianjurkan untuk keluar menuju tempat salat Idul Fitri. Walaupun orang-orang yang atau wanita-wanita yang haid tidak ikut melaksanakan salat, tapi mereka bisa berkumpul di belakang jamaah di tempat yang sekiranya tidak masuk area masjid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Atiyah, qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidain al-awatik wa zawatil khudur wa amara al-huyyat ay ya'zilna musallal muslimin. Kita semua diperintahkan oleh Rasulullah agar di hari Id ini ikut mengeluarkan para budak-budak wanita, para perawan yang telah dipingit, dan kita diperintahkan agar wanita-wanita yang sedang haid untuk memisahkan diri daripada musallal muslimin atau tempat salatnya kaum muslimin. Tapi mereka tetap dianjurkan untuk ikut keluar. Ini menunjukkan syiarul muslimin, betapa hari Id adalah hari kebahagiaan, hari syiar kaum muslimin dan muslimat semua. Itulah para pemirsa yang budiman, di antara sunnah-sunnah yang sebaiknya dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Id. Baru setelah itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan baik munfarid ataupun jamaah.
Jika masih dapat sholat bersama imam, silahkan lakukan dengan jamaah, itu lebih baik. Tapi seandainya sudah sampai di masjid dan ketinggalan jamaah, silahkan boleh dilakukan dengan munfarid atau sendiri sesuai dengan tata cara sholat Idul Fitri yang benar. Demikian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.